Al-Malik rahimahullah ta'ala yang ini kita masuk kitab Faraid Matan Rahabiyah. Ini sebetulnya ringkasan dari kitab yang namanya Rahabiyah, yang nyusun dulu dosen Ana. Jadi ini ringkasan, sekali lagi ringkasan. Kitab aslinya namanya Rahabiyah. Makanya di sini mulakhas fi ilmi al-faraid ala matn Rahabiyah. Yang sekarang ada di sini namanya Syekh Ali bin Mahdi Hasan. Jadi beliau meringkas kitab Rahabiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di halaman 1 pertama atau di halaman 2 kalau di sana ya. Di halaman 2 pertama, sebelum kita masuk pasti dikasih tahu dulu itu kata Rasulullah SAW, ta'allamul faraid fa innaha min dinikum. Belajarlah ilmu faraid, ilmu waris. Kenapa? Karena ilmu waris ini adalah bagian dari agama kalian. Wa innaha nisful ilmi. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Sesungguhnya ilmu faraid, ilmu waris itu adalah setengah ilmu agama ini. Jadi setengah ilmu agama ini tergantung kepada faraid. Wa innahu awwal ilmin yanza'u min ummati. Dan ilmu faraid ini adalah ilmu pertama yang akan dicabut dari umatku. Rasulullah SAW. Akhrajahu al-Hakim wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Hakim dan Ibnu Majah. Di sini ada tarjaman nazim, ya, cerita hidupnya pengarang kitab Rahabiyah ini. Jadi kita langsung masuk aja kepada ilmunya. Di halaman berikutnya, jadi tadi itu dasar kita ya, supaya kita semangat belajar ilmu faraid. Kenapa? Karena memang langsung Rasulullah SAW yang memerintahkan. Di antara ilmu yang langsung Rasul suruh itu, di antaranya faraid, Al-Quran, bahasa Arab. Jadi kalau kita mau tarik mundur dulu, yang paling pertama bahasa Arab dulu. Ta'allamul Arabiyah, belajarlah bahasa Arab. Kemudian adalah ta'allamul Quran, wa'allimun nas, belajar Al-Quran dan ajarkan kepada orang. Yang ketiga ini faraid. Di faraid adalah salah satu ilmu yang langsung disuruh oleh Rasulullah SAW dipelajari. Bahkan dikatakan setengah dari ilmu agama ini. Kemudian selanjutnya di halaman 3 ada ayatul mawaris, ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang harta waris. Qala ta'ala yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzal unthayain. Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian semua di dalam harta kalian itu, fi auladikum lidzakari mislu hadzal unthayain. Anak-anak kalian yang laki-laki punya jatah 2 kali lebih banyak daripada perempuan. Fa in kunna nisaa'un fawqa thnataini falahunna sulusa ma tarak. Kalau anaknya perempuan lebih dari 1, fawqa thnataini, lebih dari 1 artinya 2 dan seterusnya, falahunna sulusa ma tarak, maka bagi mereka 2/3. Ini nanti bisa langsung dilihat aja ya. Ini ayatnya di situ dikasih tanda surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Nanti sambil baca Quran, itu dasarnya, dasar dari Al-Quran ini dia. Anak perempuan ketika lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya dapat 2/3 harta dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari. Dasarnya ini di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Kemudian ada lagi yastaftunaka qul yuftikum fil kalalah in imrun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falahu nisfu ma tarak, dan terus sampai akhir ayat. Itu di surat An-Nisa akhiran ayat 176. Jadi surat An-Nisa ini dibuka dengan ayat faraid, ditutup dengan ayat faraid. Dibuka dengan ayat miras, ayat warisan, dan ditutup juga dengan ayat warisan lagi. Surat An-Nisa. Kemudian lanjut di halaman 4. Ba'dul ahadits al-waridah fi fadli ilmi mawaris. Sebagian hadis, ini cuma sedikit aja.
sedikit aja dari hadisnya Rasulullah SAW. Tadi yang pertama udah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamul fara'id." Belajarlah ilmu faraid, wa 'allimuhun nas, dan ajarkanlah ilmu faraid kepada manusia. Di halaman 4. Fa inni imru'un maqbudun. Maka sesungguhnya aku ini adalah seseorang yang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal ilma sayuqbadu hatta yakhtalifal ithnani fil fariḍah fala yajidani ahadan yafsilu bainahuma. Dan ilmu itu, ilmu faraid ini sesungguhnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dua orang berselisih di dalam harta waris dan mereka tidak menemukan orang yang bisa menyelesaikan tersebut. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa ilmu waris adalah ilmu yang paling pertama akan dicabut oleh Allah SWT. Jadi sampai tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya kalau dikatakan dua orang di sini, ya pastinya keluarga. Jadi sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa keluarga akan terjadi satu masa mereka ribut gara-gara harta waris ini, dan gak ada yang bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena udah gak ada yang paham lagi. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Amr bin As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-ilmu thalathun faman siwa dzalika fa huwa fadlun. Ilmu itu dibagi jadi tiga katanya. Ilmu dibagi jadi tiga secara keseluruhan. Ilmu yang Allah turunkan ini dibagi jadi tiga. Lebih daripada tiga ini adalah kelebihan. Artinya kelebihan di situ, kalau kita menguasai tiga ini, tiga pokoknya, kita bisa menguasai lebih dari tiga ini, berarti kita memiliki kelebihan. Yang pertama ayatul muhakkamah, ilmu Al-Quran. Yang kedua sunnatul qa'imah, hadis yang dijalankan. Yang ketiga fariidatun adilah, ilmu faraid atau harta waris yang dibagikan secara adil. Jadi intinya tiga kata Rasulullah SAW: Al-Quran, hadis, dan faraid. Lebihnya tambahan doang. Bisa ilmu nahwu, bisa ilmu sorof dan lainnya, itu tambahan aja. Tapi intinya di tiga ini. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini belum masih penyemangat, belum masuk ilmu faraid. Di halaman 5 ini keterkaitan dengan nazamnya, karena kita nggak buka kitab nazamnya, jadi di skip. Karena ini ayat-ayat yang ada di dalam, atau ayat-ayat kata-kata yang ada di dalam nazam Rahabiyah ini. Jadi Rahabiyah ini, matan Rahabiyah ini kitab yang berbentuk nazam, kayak Aqidatul Awam. Bismillah, dia bisa dinazam ini, bisa dilaguin, yang makanya nazam. Jadi bentuknya syair-syair. Itu yang anak bilang, ya waktu itu anak cuma kurang satu bab ya. Yang satu bab itu isinya 10 bait, dan tetap aja harus dipukul gitu. Padahal bukan gak hafal gitu, hafal tapi cuma kurang 10 bait itu dalam satu bab. Jadi isinya isinya nazam. Kemudian kita lanjut di halaman ke-6. Ini perkenalan dengan ilmu faraid. Yang pertama, mabadi' ilmu faraid. Setiap ilmu itu punya mabadi', punya ciri-ciri, kayak perkenalan. Yang pertama hadduha, definisi ilmu faraid. Itu apa? Fiqhul mawaris. Wa ma yadumu ila dzalika min ilmi al-hisab al-musil li ma'rifati ma yakhussu kulli dhi haqqin min at-tirkah. Ilmu mawaris atau ilmu faraid itu adalah fikih di dalam harta waris, yang terkumpul di dalamnya ilmu perhitungan dan ilmu untuk menyampaikan setiap hak kepada yang berhak gitu. Yang dibahas maudu'uhu, yang dibahas adalah tirkah, harta warisan. Samratuhu, hasil dari kita belajar apa? Belajar ilmu faraid, ma'rifatu ma yakhussu kulli warithin minat tirkah wa i'ta'i dzawil huquqi huquqahum. Kita bisa tahu apa yang dikhususkan bagi setiap ahli waris dari bagian. Nanti kita tahu berapa bagiannya orang yang mendapatkan harta waris tersebut, dan kita bisa memberikan kepada mereka haknya.
Kemudian dinisbahkan kepada apa? Annahu minal ulumi asy-syar'iyyah allati yanbaghi al-ihtimam biha. Ilmu faraid ini bagian daripada ilmu syariat yang Allah turunkan, yang harus kita perhatikan semua. Kemudian fadlihi atau fadluhu, kemuliaan kita belajar ma warada min al-hath wa targhib fi ta'allumihi wa ta'limihi wa annahu min afdalil ulum. Yang tadi sudah kita bahas, keuntungan atau kelebihan kita belajar ilmu faraid adalah ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kita belajar ilmu faraid adalah sebagian daripada ilmu yang paling afdal. Kemudian mawdi'uhu, siapa yang meletakkan atau menemukan ilmu faraid, tentunya adalah Allah Ta'ala, Allah langsung. Ismuhu ilmu faraid, namanya ilmu faraid. Istimdaduhu, sumber pengambilan hukumnya minal kitab wa sunnah wal ijma', dari kitab, sunnah dan ijma'. Hukmuhu, hukumnya fardu kifayah. Jadi kita ini lagi melakukan hal yang wajib, karena fardu kifayah. Masailuhu ma yadhkuru fi kulli babin min abwabihi ka qaulina bab asbabil irs salasah. Apa yang akan dibahas di sini semua yang berkaitan dengan faraid. Di antaranya adalah nanti sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baru kita masuk pelajarannya. Itu tadi pembukaan aja. Bab pertama, al-huququl muta'alliqatu bi tirkatil mayyit. Hak-hak yang harus terpenuhi sebelum harta warisan itu sendiri dibagi. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk seseorang meninggal langsung menjadi bagian harta waris, nggak bisa. Hak-hak ini harus sudah kita penuhin dulu. Apa saja? Yang pertama, al-haqqu al-muta'alliqu bi 'ainit tirkah, ar-rahni wa zakah. Hak yang berkaitan dengan harta warisan itu sendiri. Anda misal meninggal, punya harta waris, di dalam harta waris itu ada haknya. Apa? Misal Anda punya hutang gadean, punya zakat yang belum dibayar, punya utang puasa yang belum diselesaikan, maka sebelum dibagikan harta waris ini harus diselesaikan dulu. Kalau punya utang, diambil dulu langsung dari harta warisannya itu. Zakat belum dikeluarin dulu zakatnya, misal belum zakat fitri, belum zakat mal dan seterusnya. Atau dia meninggal dalam keadaan sakit, nggak puasa, maka kan harus diganti dengan fidyah. Nah itu harus dibayarkan dari sana dulu, dari bayar fidyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mu'anut tajhiz biqadril hajah min kafanin wa ujrati hafrin wa ujrati hafri qabrin wa ghusl wa nahwi dzalika, yaitu upah untuk menguburkan kita, baik itu beli kafannya harus dari harta waris, harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Kemudian menggali kuburnya, mandiinnya. Ini kan kalau sekarang kan udah ada amil tuh. Nah itu si amil dibayar dari harta waris itu. Ini perkara, ini kita lagi bahas hukum dulu ya fikih. Perkara nanti anaknya udah nggak apa-apa pakai uang saya aja, ya itu urusan beda gitu. Tapi secara hukum ini harus diambil dari uang warisannya itu, dari harta seseorang yang meninggal. Ini yang kedua yang harus diselesaikan sebelum harta waris dibagikan. Kemudian yang ketiga, ad-duyunul mursalah fi dhimmah kadainin bila rahni. Yang ketiga adalah hutang piutang yang tidak ada kaitannya dengan gadai menggadai. Jadi selain gadai, kalau tadi yang ada gadai, ini yang nggak digadai tapi dia punya utang. Dan ini harus sudah selesai sebelum seseorang tersebut disolatin. Sampai Rasulullah SAW nggak mau nyolatin orang yang meninggal masih punya utang. Artinya sudah harus diselesaikan dulu. Makanya itu kalau ada yang meninggal nggak cukup cuma silahkan menghubungi ke saya gitu, enggak. Keluarga kita meninggal kan biasanya ada salah satu keluarga yang maju gitu, langsung ngomong, kalau orang tua saya, kakak saya, adik saya, intinya kalau keluarga saya yang meninggal ini ada punya utang piutang, sudah menjadi tanggungan saya selaku ahli waris. Setelah sholat ini silahkan langsung kita selesaikan, tapi sudah menjadi tanggungan saya ahli waris dan kita semua sebagai ahli. Jadi nggak bisa cuma ngomong
Kalau ada utang silahkan nanti hubungi pihak keluarga. Nggak bisa loh, kalau cuma menghubungin doang kapan dilunasinnya gitu. Sedangkan Rasulullah SAW nggak mau nyolatin orang yang punya utang sebelum dilunasin. Jadi minta dilunasin dulu, artinya minta dilunasin, minta ridhonya, nanti kami yang melunasi. Setelah sholat ini selesai kita kuburin, langsung kita urusin gitu. Jadi itu harus jelas menjadi tanggungan kami ahli waris. Jadi harus diambil dari harta waris. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-wasiyatu bisulzi li ghairil warith walil warithi bil ijazah. Wasiat sepertiga dari seluruh harta waris untuk selain ahli waris. Jadi kalau dia misal semasa hidupnya pernah mewasiatkan, misal ana wasiat, kalau ana meninggal, ana punya tanah itu anak kasih ke Pak Edi misal. Kan Pak Edi bukan ahli warisan. Maka nanti sebelum harta waris itu dibagikan, seluruh kekayaan anak harus dihitung. Ketika tidak lebih dari sepertiga yang anak kasihkan ke Pak Edi, maka boleh langsung dikasih. Tapi kalau lebih dari sepertiga, maka yang dikasih ke Pak Edi cuma sepertiga doang. Paham ya? Jadi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga untuk selain dari ahli waris. Kalau untuk ahli waris, walil warithi bil ijazah. Kalau untuk ahli waris harus dengan izin seluruh ahli waris. Misal begini, ana meninggal, ana bilang ana wasiat, kalau ana meninggal pesantren itu menjadi hak mutlaknya Hamid, misal dicontoh aja. Sedangkan pesantren itu tentunya lebih dari sepertiga harta gitu, bahkan mungkin bisa jadi 2/3 atau bisa jadi cuma sisa sedikit lagi harta di luar itu. Maka harus atas izin seluruh ahli warisnya. Kalau ahli warisnya anak ngizinin, ya sudah, berarti jadi miliknya orang yang diwasiatkan itu. Tapi kalau satu aja dari ahli waris yang ngizinin, nggak jatuh. Jatuhnya cuma berapa? Sepertiga balik lagi gitu. Ini wasiat. Makanya semalam selesai ada yang nanya, temennya Adit gitu, gimana kalau wasiat ini? Anak bilang itu yang kadang susah gitu. Orang tua mau ngasih, tapi ngasihnya kalau sudah meninggal kan banyaknya gitu. Ya nanti kalau saya udah nggak ada, ini buat kamu gitu. Nah ini yang susah. Kenapa? Karena ketika akadnya seperti ini adalah wasiat. Dan wasiat ketika lebih dari sepertiga tidak jatuh, nggak boleh semua gitu, cuma diambil sepertiga aja gitu. Dan wasiat untuk ahli waris bukan gini. Misal anak wasiatin buat Hamid tadi pesantren, buat si Hazim nanti begini, buat ini nanti begini, nggak bisa. Dihitung secara keseluruhan, sepertiganya berapa, itulah yang menjadi wasiat gitu. Jadi tadi nih Pak Edi, selain daripada ahli waris diwasiatin, misal anak wasiatin buat Pak Edi tanah gitu ya, atau rumah, anak wasiatin buat Hamid mobil, anak wasiatin buat Hazim pesawat misal begitu. Intinya wasiat, udah intinya udah habis saja. Anak meninggal nggak bawa harta, nggak ada harta lagi. Nanti jadi kalau anak meninggal nih, anak udah nggak punya harta karena udah anak bagiin semua, nggak bisa. Bukan begitu caranya, bukan begitu syariatnya. Ini semua yang diwasiat kepada siapapun semua, ahli waris ataupun bukan ahli waris, dikalkulasi. Ketika lebih dari sepertiga, nggak jadi, batal. Makanya kalau mau ngasih, ya ngasih sekalian, bukan nunggu meninggal. Karena kalau sudah nunggu meninggal jadinya wasiat. Nanti kalau jadi wasiat gitu tadi nggak jatuh. Tetap harus dibagikan sebagaimana mestinya warisan gitu. Jadi ya nanti berapa bagiannya gitu. Ini apa, ahli waris. Makanya dari sini yang ana pahami, oh ini dia yang apa Bapak Syekh jalanin gitu. Yang ketiga itu juga menjadi ya orang tuanya saya jalani.
rumah yang ada sekarang di Brebes itu dikasih gitu, nih rumah udah buat kamu, saya izin boleh nggak saya tinggal di sini. Itu waktu masih hidup, jadi kakek anak masih hidup, nanya malah sama saya, ini rumah kan sudah punya kamu, boleh nggak saya tinggal di sini gitu. Jadi bukan wasiat kalau begitu, memang udah dikasih, artinya dikasih hak mutlak secara keseluruhan begitu. Nah ini kalau tidak menjadi wasiat nggak ada masalah. Makanya itu tadi anak semalam nggak anak kasih tahu, sebetulnya ada cara terus Pak Heri, cuma kan anak sengaja nggak mau jawab. Kenapa itu? Dulu Imam Abu Hanifah pernah ditanya satu masalah, yang nanya masalahnya sama, orangnya beda, dijawab dengan dua jawaban yang beda. Muridnya bingung. Kata muridnya nanya, pertanyaannya sama, itu masalahnya sama, yang nanya beda, kok jawabannya beda. Kata Imam Abu Hanifah, yang satu dia niat ngelakuin maksiat itu, yang satu udah ngelakuin pengen tobat. Nah ini kurang lebih begitu. Kenapa Anda jawab ketika itu nggak bisa? Kenapa? Khawatir memang ada unsur kepelitan gitu, paham ya? Nggak boleh hartanya lari ke orang, ya gitu. Gimana caranya? Cuma keluarga Anda doang yang dapat, nggak lari ke orang. Nah, sebetulnya bisa aja, sebetulnya bisa saja. Gimana caranya? Itu semasa hidupnya dikasih dulu semua. Ya Anda belum meninggal, semua Anda misal Anda cuma punya anak satu doang, anak semata wayang perempuan lagi misal gitu, udah cuma satu, kan itu nanti ketika kita masuk pembahasan bakal banyak di situ campur tangan keluarga yang lain gitu. Anda masih hidup, Anda kasih semua harta bapak kasih ke kamu, silakan mau dipakai, bapak izin, boleh nggak kalau bapak tinggal di sini, atau bapak harus kontrak. Kenapa? Karena kan udah bukan punya dia. Jadi apapun itu lagi bukan punya dia, dia mau pakai harus izin dulu gitu. Itu nanti ketika dia meninggal baru nggak punya apa-apa, karena sudah ngasih. Bukan nanti kalau saya meninggal ini buat kamu semua, itu jadi wasiat. Ini yang keempat, karena ini paling runyem memang, ini orang paling susah. Makanya di Indonesia paling banyak kan sampai bawa notaris segala macam. Sekarang kalau wasiat kan ini karena paling runyem, iya paling runyem. Kemudian yang kelima, baru setelah itu al-irs, harta warisnya baru dibagiin. Jadi harta waris itu terakhir, harta waris terakhir dibagiinnya, diselesaikannya. Jadi harta yang ditinggalkan oleh seseorang itu selesai dulu, yang satu tadi, yang dua tadi. Nah ini yang kedua nih masuk juga masalah di Indonesia, tahlilan nih masuk nih, tahlil 3, 7 begitu, 40 setahun nih masuk di sini. Iya masuk biaya sini, jadi udah harus dikalkulasi dulu. Malam ketiga kita mengundang berapa orang gitu, malam ketujuh mengundang berapa orang, 40 mengundang berapa orang, berapa total biayanya gitu. Ini masuk di yang kedua gitu. Yang ketiga ya utang lunasin, yang keempat wasiat, cuma batasannya sepertiga, baru yang terakhir harta waris itu sendiri dibagi. Jadi udah 4 hal ini selesai, sisanya berapa? Itulah harta waris. Gitu. Nah, di sini katakan wa yusimu bainal warathah bihasbi ansibaihi wa huwa al-maqsudu bihadzal ilm. Dan dibagi harta waris ini sesuai dengan nasabnya mereka. Dan inilah tujuan dari kita membahas ilmu faraid. Walahu asbab wa syurut wa arkan wa mawani. Yang namanya harta waris ini punya sebab, punya syarat, punya rukun, punya hal-hal yang menyebabkan seseorang terlarang dari harta warisan tersebut. Padahal anak bisa, tapi anak bisa nggak jadi ahli waris? Bisa. Gimana? Nanti gitu. Wal irtsu lughatan intiqalu syai' min qaumin ila qaumin akharin. Secara bahasa, warisan itu adalah berpindahnya sesuatu dari satu tangan ke tangan yang lain. Sedangkan secara istilah adalah haqqun qabilun litijzi'u yasbutu limustahaqqihi ba'da mauti man kana lahu dzalika liqarabatin bainahuma aw nahwiha. Hak yang diterima atas dasar pembagian yang sudah ditetapkan hak-haknya di dalam Al-Quran setelah meninggalnya seseorang. Dengan sebab apa? Qarabah, ya, hubungan nasab atau selain daripada hubungan nasab tersebut. Karena nanti ada hubungan selain daripada hubungan nasab yang bisa mendapatkan warisan. Mungkin kita cukupin sampai sini. Jadi ini sebelum kita bahas ya, sampai sini belum butuh
papan tulis masih utuh pemahaman doanya. Yang tadi anda bilang mulai besok dibeli dulu papan tulis. Ada yang kurang jelas mungkin ditanyain, insya Allah jelas. Jadi ini 5 hal yang harus diselesaikan ketika seseorang meninggal daripada harta-hartanya. Allahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim